Kami ingin mengubah wajah perpolitikan di Indonesia. Selama ini orang melihat politik itu sebagai sesuatu yang menjijikkan, bahkan ya memuakkan sesuatu yang sangat negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawan-kawanku semua, Entrepreneur and Youth Summit 2022 ini adalah titik awal ya. Kami di bidang kepemudaan di PWPKS itu punya komitmen besar. Satu, memberikan ruang bagi anak-anak muda dalam kontestasi politik, ya, memberikan hak-hak politiknya. Dan kedua, mendukung anak-anak muda untuk memenangkan proses kontestasi politik. Sehingga hari ini itu adalah bagian dari proses kita untuk satu, mendorong ya bagaimana anak-anak muda bisa belajar supaya mereka punya bargaining politik dan mereka mampu kompetitif sehingga mereka bisa bersaing dan bisa menang dalam kontestasi politik ke depan. Kedua, kami ingin mengubah wajah perpolitikan di Indonesia. Selama ini orang melihat politik itu sebagai sesuatu yang menjijikkan, bahkan ya memuakkan sesuatu yang sangat negatif ya, sehingga pada kesempatan hari ini kami punya komitmen besar untuk bagaimana membuktikan ya bahwa tugas kita bukan sekedar memenangkan kontestasi politik ya, tapi lebih dari itu juga menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak dan berkarakter. Dan yang ketiga saya lihat penting dalam agenda kami hari ini adalah menawarkan sebuah ide baru yang lebih kuat sebetulnya ya, mengokohkan peran partai sebagai bagian dari meritokrasi dan menjaga integritas ya, sehingga 3 poin itu akan menjadi subject to discuss. Dan kami hari ini juga mengundang ya seluruh bidang kepemudaan di seluruh wilayah Indonesia untuk bersama-sama ya kami berdiskusi untuk bagaimana merumuskan rencana-rencana strategi pemenangan ke depan. Yang lebih jauh lagi, kami punya satu hipotesa, mendorong anak muda punya karya nyata di masyarakat ya, karena sekarang Indonesia memasuki sebuah era baru di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka yang punya kesejahteraan finansial, tapi diberikan kepada kita generasi muda yang punya ide, gagasan dan kepedulian. Oleh karena itu tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Last but not least ya, baru ini sekitar bulan Oktober kemarin ya, itu kita mendorong dan mencanangkan ya bagaimana agar anak-anak muda di PKS mendapatkan kuota, dan pimpinan memberikan 30% kuota bagi caleg muda di PKS ya. Dan itu juga melakukan penyelarasan ya dari apa yang sudah dirancang oleh Interparliamentary Union, di mana mereka merekomendasikan di bawah 30 tahun itu ada 15% anggota parlemen, di bawah 40 tahun itu ada di angka 35%, dan di bawah 45 tahun ada di angka 45%. Sehingga dengan ini, dan bahkan hanya ada 9 negara di dunia yang memberikan kuota khusus bagi generasi muda. Oleh karena itu saya pikir ini momen yang bagus untuk bagaimana PKS menginisiasi ya, sehingga anak muda itu bukan hanya menjadi objek politik, tapi ide kita, gagasan kita, narasi kita harus bergemuruh di panggung demokrasi Indonesia. Terima kasih.